Dulu saya pernah ikut geng motor. Dilan. Berat. Siapanya Dilan nih kalau boleh tahu nih? Temennya. Bronya. Iya, bronya. SMP SMA aman, lurus ya Pak ya? Ada. Disimpan untuk podcast selanjutnya. Oke, untuk episode berikutnya nih. Mantap. Selamat datang di podcast Ruang Berpijar, tempatnya ngobrol seru sambil belajar. Bareng gue Ruli Dan gue Sheris. Nah, di podcast Ruang Berpijar ini banyak banget nih informasi yang bakal kita share ke Sobat Pijar nih. Terutama di dunia pendidikan, Dunia digital, dunia karir, dunia usaha, dan juga dunia industri. nah, tapi mungkin ada pepatah nih kan. Tak kenal maka tak sayang, share nih. Oke. Mungkin Sobat Pijar di rumah masih pada bingung nih. Pijar tuh apa sih? Boleh di-spill nggak sih, share? Oke, gue spill dikit ya, Rul. Oh. Jadi Pijar adalah platform pendidikan di bawah naungan PT Telkom Indonesia. Jadi saat ini Pijar punya 5 produk yang bisa digunakan oleh teman-teman dari berbagai segmen nih, Rul. Oke. Dari anak-anak hingga orang dewasa. Yaitu ada Pijar Sekolah, Pijar Belajar, Pijar Mahir, Pijar Camp, Pijar Kampus, dan juga Pijar Korpor, Rul. Banyak kan? Wah, berarti meluas ke berbagai kalangan ya? Iya, jadi semuanya bisa masuk tuh. Mantap. Nah, di episode perdana podcast Ruang Berpijar kali ini, kita mau ngangkat tema yang cukup menarik nih, Apa tuh, Rul? yaitu tips and trick guru milenial mengajar. Nah, Mantap. keren nih, bahasannya keren nih ya. Tapi kita nggak berduaan doang nih teman-teman. Ada siapa tuh? Kita ngundang sosok seseorang yang udah berkecimpung di dunia pendidikan nih, udah cukup berpengalaman. Udah lama ya, Rom? Udah lama berpengalaman. Mantap. Beliau juga influencer nih. Widih. Di sosmednya tuh aktif banget tuh, bahas soal pendidikan. Udah gitu juga pernah jadi tenaga pengajar nih. Komplit ya, Rom? Komplit pokoknya nih. Mantap. Siapa sih, Rom? Coba dong. Kepo kasih ya? tahu. Langsung aja ya. Kita panggilkan Pak Rian Okta Pratama. Yeay. Halo. Halo Pak Rian. Halo, Pak Rian. Halo, Ruli. Apa kabar, Pak? Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik. Ketemu lagi nih sama Pijar nih. Waktu itu Iya. pernah di acara Guru Unggul ya? Iya, jadi Pak Rian ini sempat jadi juri juga, guys, di Eventnya event Guru Unggul. Pijar Sekolah gitu waktu itu. Influencer di bidang pendidikan. Ngapain ini? Kegiatannya tuh apa nih? Di sosmed Iya. tuh ngapain? Karena kan biasanya kita tahu nih Pak, kalau misalnya influencer itu biasa kan ada di beauty tuh, ada di travel, ada di food. Kalau misalnya pendidikan tuh ngapain sih Pak? Kalau boleh tahu? Nah, kalau misalkan di pendidikan seperti yang bisa dilihat juga, di situ saya bisa kasih info tentang bagaimana sih ngajar yang menarik atau gimana caranya membuat soal yang oke. Soal itu dalam bahasa pendidikan assessment. Oke. Macem-macem lah intinya, cara menangani murid dan lain-lain A sampai Z gitu kira-kira. Lengkap ya Pak ya berarti ya? Lengkap banget. Berarti tuh segmennya ke guru-guru ya? Yes, betul. Oke. Jadi untuk yang saya buat itu memang untuk audiensnya spesial banget untuk guru-guru. Wow, keren. Keren banget ini. Tenaga pendidik. Berarti dulu sempat ngajar juga ya? Yes, betul. Kalau saya sih S1-nya itu di SPD, Sarjana Pendidikan, Oh, Oke. pendidikan. Di kampusnya di Universitas Pelita Harapan. Oh, di UPH. Di UPH. Karawaci. Karawaci. Yes. Korea Waci. Terus lanjut kah Pak dari sana atau gimana? Dari S1? Nah, jadi waktu S1 itu puji Tuhan saya dapat beasiswa 100%. Widih. Wih, 100%. Jadi keren saya banget. betul dari Kalimantan merantau ke Karawaci. Jadi pokoknya tinggal belajar, semua ditanggung gitu. Sendiri ya kesini berarti ya? Yes. Ke Karawacinya ya? Oh, sorry, berarti itu 100% beasiswa dari UPH? Betul. Oh, dari UPH. Wow, keren juga. Keren banget guys. Keren ya, guys. Patut dicontoh guys, patut dicontoh yang ini. Jadi karena beasiswa setelah selesai kuliah itu ada semacam kayak ikatan. Nah, jadi setelah kuliah langsung kerja deh. Kerjanya waktu itu di Sulawesi Utara, Manado. Jadi guru. Oh, jadi guru berarti di Sulawesi? Yes, betul banget. Nomaden ya, berarti lanjut ya dari pas kuliah. Pindah-pindah terus. Pindah-pindah ya. Benar. 4 tahun kuliah ngerantau, 4 tahun di Manado merantau, sekarang pun di Jakarta juga ngerantau lagi. Karena saya asalnya dari Palangkaraya.
Oh, gitu. Nah, keren. dari kenapa nih? Kenapa tiba-tiba dari awal tuh termotivasi untuk masuk ke jurusan apa? Pendidikan. Heeh. Wah, kalau jujur ya, kalau boleh jujur, saya itu dari SMA sebenarnya termasuk salah satu murid yang kurang bertanggung jawab. Waduh. Kayak gimana tuh? Kurang bertanggung jawab tuh. Detailnya Banyak nih gimana konteksnya, ntar misunderstanding nih. Coba diklarifikasi nih. Dulu kalau SMA kerjaan saya tuh cuma 2. Jalan sama ngeband. Widih. Oh, anak band. Anak band. Dengerin apa? Main lagu apa biasanya? Dulu mainnya lagu apa ya? Udah lama banget ya. Lagu ST12. Oh, ST12. Oh, masih bisa relate. masih bisa relate nih, masih bisa relate nih. Ya gitu-gitu. Jadi nggak bertanggung jawabnya, yaitu nggak mikir mau kuliah di mana gitu. Tapi saya suka banget sama matematika. Oh, Itu lihat. sukanya numerasi nih. Yes, suka banget. Jadi waktu itu ada brosur, katanya ada beasiswa pendidikan dan salah satunya matematika nih. Kalau saya ngambil biologi mungkin saya bunuh diri tuh. Kalau matematika itu saya senang. Sesuai passion ya. Iya gitu. Oke. Jadi itu sih awal mulanya. Jadi nggak kepikiran untuk pendidikan, ibaratnya kecemplung karena beasiswa. Tapi di beasiswanya matematika juga? Yes, pendidikan oke. matematika. Itu awalnya bisa dapat apa namanya mendaftarkan diri beasiswa tuh tipsnya gimana itu? Kok tiba-tiba Apakah ada yang datang gitu? Biasanya kan itu kampus-kampus gimana banyak tuh? yang datang ke sekolah tuh. Iya. Waktu itu kalau nggak salah dari UPH ada kasih brosur. Kemudian tertarik kemarin waktu itu ada ngumpulin beberapa opsi beasiswa. Jadi waktu SMA langsung aja deh. Jadi dari apa yang opsi yang ada 1 2 3 dicoba satu-satu dan ternyata memang lancarnya yang di UPH. Di UPH. Gitu. Oh, oke. Syukurnya dapat beasiswa 100% 100% ya. Ribet jadinya. Belibet deh. Nervous ya, nervous. Ketemu orang pinter. Iya. Orang pinter banget ya. Biasa. Minder nih kita. Jadi IPK cuma 344 kok, nggak cum laude. Itu cuman sebuah angka, yang penting kan nalarnya jalan nih. Iya, lanjutnya Logikanya kemana tuh? jadi guru kan berkah tuh buat yang lain tuh. Itu hal. Tapi dari UPH S1 terus apakah lanjut lagi atau gimana, Mas? Waktu itu setelah kuliah harus ngajar dulu selama 4 tahun. Jadi ya fokusnya ngajar, jadi belum bisa ambil studi lanjut dan lain-lain. Jadi fokus selesain dulu di Manado selama 4 tahun. Baru deh Lanjut. ini kan kerja di Jakarta dan lain-lain gitu. Oke. Jadi kan dulu waktu itu Pak Rian kan katanya ada sempat jadi tenaga pendidik tuh 4 tahun ya Pak ya? 4 tahun betul. Itu so far 4 tahun itu ngajarnya SD kah, SMP atau apa gitu? Ya, jadi untuk ngajar saya dapatnya SD tuh. Oh SD, seru dong Pak? Seru banget. Jadi saya sebenarnya saya background itu untuk ngajar SMP atau SMA. Oh, oke. Tapi saya dapatnya SD. SD-nya pun untuk tahun pertama saya ngajar kelas 1 sampai kelas 6. Wah semua kelas tuh. Langsung dibabat itu 6 kelas ya. 6 angkatan ya. Yes, bener banget. Dan paling susah tuh kelas 1. Jadi saya dulu masih ingat dulu hari Senin ngajar kelas 1 dan hari Minggunya saya nggak mau tidur, nggak rela. Karena kenapa? Karena besoknya ngajar kelas 1, susah banget. Oh. Itu challenge-nya lebih di apa, kayak susah ngaturnya atau gimana tuh? Lumayan banyak sih. Pertama ya ngaturnya juga bener, istilahnya dalam pendidikan manajemen kelas. Kemudian bahasanya juga. Jadi kan kalau misalkan sama anak-anak kita harus Merendah banget ya? yes. Harus sabar juga ya pastinya ya. Sabar apalagi ada salah satu murid yang tantrum. Oh. Tantrum itu suka habis kesabarannya dan kalau marah itu bisa lempar-lempar barang. Wah, itu ngadepinnya butuh kesabaran ekstra ya berarti ya. Banget. Terus gimana tuh Mas ngadepinnya kalau misalnya yang seperti itu kejadian? Nah, kalau misalkan ketemu dengan case-case begitu, memang karena waktu itu saya juga tahun pertama harus banyak tanya ya sama rekan-rekan guru senior, lalu ditanyain kira-kira bagaimana ya menghadapi anak begini. Kemudian dari saran itu tanya lagi ke guru-guru lain, siapa tahu ada tips-tips manajemen kelas yang lain gitu. Jadi kerjasama, tanya dengan guru lain dan kerjasama juga sama wali kelasnya gitu. Oh, harus ada kolaborasi antar guru ya berarti ya. Benar banget. Buat Itu ngenalin si muridnya pastinya ya. Yes. Itu ngajar matematika atau apa? Dulu saya ngajar musik. Oh
Ngajar musik. Padahal pendidikan matematika. Oh, jadi Balik ke backgroundnya. passion. Iya, saya bisa main musik sih. Jadi ngajar not balok tuh waktu itu. Kecambah-kecambah. Alat musiknya? Alat musiknya dulu macam-macam. Macam. Ada yang pianika, ada juga yang perkusi. Oh. Yang gitar kayaknya dulu nggak sempat deh. Ya paling 2 itu sih yang banyak ya. Berarti selama 4 tahun itu ngajar musik dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu kelas 1 doang. Oh, itu yang kelas 1 doang. Itu tahun pertama doang. Oh, tahun tahun pertama. Tahun pertama doang. Tahun kedua selanjutnya itu pindah ke kelas 6. Kelas 6 ngajar tematik sama matematika. Berarti kepake lah ya Pak ya. Ya, 4 tahun Backgroundnya kuliah. kepake backgroundnya. Ya, walaupun ada yang nggak pakai juga sih. Karena kan dulu kan pendidikan matematika itu salah satu bahasannya membuktikan 1 + 1 sama dengan 2. Benar. Jadi gitu. Itu nggak pakai sih. Nah, guru itu kan ngajar murid itu kan generasinya berbeda nih. Gimana sih cara beradaptasi gitu untuk menghadapi perbedaan generasi ini? Ya itu menarik banget ya. Jadi untuk beradaptasi tentu kita juga harus lihat kira-kira perkembangan zaman itu yang terjadi bagaimana. Jadi kalau misalkan guru itu tidak mau berubah, ya sorry itu dia tidak akan bisa maju. Iya, betul. Sama seperti negara, kalau terus ada perubahan itu sebenarnya memacu kita untuk berkembang. Harus dinamis ya berarti ya. Harus dinamis. Nah demikian halnya saat mengajar, kita tahu ini murid zamannya berbeda. Kira-kira mereka bagaimana sih, apa yang mereka sukai. Kemudian waktu mereka kira-kira itu akan habis di mana. Nah jadi kita harus mengenal anak murid supaya kita tahu jalan masuk ke dalam hati dan pikiran mereka. Kira-kira gitu. Mantap, Bro. Berat bahasannya. Berat ya? Tapi ya ngerti lah kita. Ngerti. Mantap. Keren banget. Nah, kalau misalnya dari zaman dulu nih kan Pak, kita kan tahu ya kalau misalnya zaman dulu tuh sistem pendidikan itu benar-benar konvensional banget. Ya kan, kalau misalkan sekarang itu karena perubahan zamannya lumayan drastis ya kalau misalnya kita bisa bilang semuanya serba teknologi, semuanya serba digital gitu. Apalagi anak-anak sekarang itu luar biasa banget Pegang cepat gadget juga masing-masing tuh. Iya. Mereka itu benar-benar cepat tanggap banget, bahkan anak-anak kecil yang sekarang bukan zaman aku doang nih ya. Zaman yang sekarang itu benar-benar anak-anak tuh beda banget gitu. 24 jam itu bisa gadget itu udah lebih canggih daripada orang tuanya gitu. Iya. Jadi gimana sih kalau misalnya penerapan pembelajaran digital di kelas itu gimana? Ya. Jadi kalau pembelajaran digital memang ya satu sisi kita untuk COVID itu semacam 2 mata koin. Satu sisi memang mendatangkan ya bisa kita katakan bencana, tapi satu sisi yaitu tadi membawa kita untuk berubah, termasuk tadi yang dikatakan pembelajaran digital. Nah pembelajaran digital itu kan memang ada beberapa jenis ya, ada yang full online, ada juga yang full online, ada juga yang gabungan. Hybrid ya? Hybrid. Yes, hybrid ya. Nah jadi itu perlu disesuaikan lagi sama kemampuan sekolah, kira-kira kapasitas teknologinya semana. Kalau misalkan dari sekolah memiliki sumber daya untuk pembelajaran digital, menurut saya ya, opini saya, itu wajib jika memang ada sumber dayanya. Harus dimanfaatkan sebaik mungkin berarti ya. Betul. Tapi kalau yang kita lihat kemarin pas pandemi itu Pak, itu karena di Indonesia ini kan masih belum merata ya teknologinya ya. Yes. Kalau dari pandangan Pak Rian itu sendiri tuh kemarin gimana sih selama pandemi itu? Kalau pandemi yang pasti semua beradaptasi ya. Dan untuk kita yang mungkin tinggal di perkotaan harusnya apalagi kalau misalkan konteks di sekolah swasta yang murid menengah ke atas yang kalaupun disuruh beli handphone itu bisa. Tapi bagaimana kalau mereka yang di pedalaman? Makanya ada beberapa yang saya lihat di sosial media aktivis pendidikan yang membagikan handphone ke anak-anak. Dan menurut saya memang karena pemerataan itu kurang, jadi memang perlu yaitu adaptasi gitu ya. People power dan untuk pemerataan kualitas teknologinya tadi. Nah, kalau dari Pak Rian sendiri nih ngajar, mending online apa offline? Wah, itu pertanyaan rumit tuh. Oke. Biasa. Jadi konteksnya gini, kalau misalkan waktu itu online,
bagi guru jam mengajarnya berkurang. Oh, Betul. oke. Jadi mungkin kalau di online mungkin sekitar jam 7 sampai jam 12. Kalau misalkan offline itu bisa sampai jam 3. Jam jam ngajarnya lebih panjang ya. Oke. Kalau di offline. Tapi kalau online itu minusnya adalah yaitu tadi guru harus beradaptasi menggunakan aplikasi pembelajaran, LMS, gradingnya online dan lain-lain. Itu another effort lah. Iya. Gitu. Begitupun siswanya ya Pak ya, harus mau nggak mau kita harus ini juga Betul. catch up. Ada juga yang murid mungkin yang nongol cuman fotonya doang. Kita nggak tahu apa dia benar-benar depan Nampil perangkat. bener apa enggak ya? Iya, atau benar-benar. tidur. Nggak tahu juga Iya kan. banyak kejadian tuh Pak, yang kayak gitu bener Pernah ngalamin? ketahuan. Curhat nih kayaknya saya. Pernah ya? Tidur pas lagi Zoom ya? Ruli playing victim nih. Iya, padahal dia juga begitu Pak. Enggak ya. Jangan contoh ya guys ya. Jangan dicontoh. Jadi tantangan terbesarnya itu ya Pak ya, kita guru harus banyak adaptasi dari muridnya juga, mungkin dari orang tua juga butuh pengawasan yang ekstra banget ya Pak ya. Pasti dari orang tua juga butuh pengawasan. Karena kan ada beberapa orang tua kalau misalkan murid di rumah ada yang bekerja. Oh Mana iya, tuh benar, kerja sambil ngawasin anak. Heeh. Apalagi kalau anak kelas 1, kelas TK. PR. PR ya. Harus dijagain, harus ditontonin gitu ya. Bener. Mungkin dari tadi kita udah bahas ini nih Rul, banyak banget nih soal pendidikan. Iya. Soal pendidikan, terus generalisasi pendidikan ya. Mau bahas dikit nih Varian. Kemarin itu aku sempat nge-stalk dikit nih Instagramnya Varian. Itu katanya Varian ada bikin buku ya Pak ya. Ya, betul. Boleh spill dikit Pak? Ya. Spill. Nah, saya dan istri itu memutuskan untuk buat buku. Oke. Jadi di pekerjaan saya yang sekarang itu mengharuskan saya untuk membaca buku. Mungkin tahun 2022 itu hampir 100 buku yang saya baca. Itu full bahasa Inggris semua dan itu resource bahasa Inggris yang semuanya itu berkaitan dengan pengembangan profesi, bukan pengembangan profesi guru ya, pengembangan kompetensi guru. Dan dari hampir 100 buku yang saya baca itu, saya melihat pola di antara buku-buku yang bagus. Dan ya mungkin saya yang nggak ketemu di Indonesia, jarang ada ditemukan buku-buku yang begitu. Jadi itulah yang membuat saya dan istri kita coba yuk untuk menulis buku yang kualitasnya itu bagus gitu. Oke. Itu berarti lebih berisi tentang metode-metode pengajaran gitu ya Pak ya? Salah satunya oke. ada strategi mengajar, manajemen kelas, desain pembelajaran, dan juga tugas dan administrasi. Sama administrasi juga? Administrasi. Ya, dan di tugas dan administrasi ini sebenarnya ada teknik-teknik. Heeh. Dulu saya sebagai guru tahun pertama beberapa kali lembur, sering lah ibaratnya. Tetapi seiring waktu ada teknik-teknik yang sebenarnya itu bisa diterapkan guru dalam tugas dan administrasi supaya bisa efisien, ibaratnya mengurangi kemungkinan lembur. Oh, menarik banget nih isi bukunya nih. Udah rilis belum sih? Udah rilis belum sih? Tunggu 11 Maret. 11 Widih, Maret 11 tuh. Maret, guys. Tandain Catat. di kalender ya, 11 Maret rilis tuh buku yang berjudul Judulnya adalah Menjadi Guru Super Efektif. Waduh, Best keren. Practices. Itu ciptaannya Varian dengan istri ya Pak ya. Berarti istri juga sama ya Pak ya, menggeluti dunia pendidikan juga. Ya, kami satu angkatan, Oh, keren. ketemu di kampus. Jadi istri saya juga sekarang masih ngajar kelas 1 SD. Oh, di mana? UPH juga ya? Ini yang ngajarnya di mana? Ngajarnya di salah satu sekolah swasta di Jakarta Barat, sekitaran Puri. Oh, Tahu nggak lu Rul, kira-kira? nanti deh kita cari deh apa sih di Jakarta Barat, banyak ini sekolah nih. Rahasia. Rahasia. Privasi ya? Oke. Buku udah nih. Nah, terus kemarin juga beberapa waktu lalu sempet ngadain webinar nih, Yes. bahas tentang AI, Artificial Intelligence. Nah, kalau dari kacamata seorang Rian Okta Pratama nih, AI itu apa sih? Jelasin dong. Mungkin banyak sobat pijar yang masih buta nih, AI itu apa sih gitu. Istilah baru lagi nih kita. AI ya, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Jadi ibaratnya kalau dulu kita harus merancang nih, kalau kaitannya sama guru ya, kalau dulu kita harus mikirin strateginya
ya sendiri, brainstorming sendiri. Sekarang kita ditemenin sama AI. Misalkan saya mau ngajar pecahan nih, AI tolong kasih saran dong, pakai strategi apa gitu kira-kira. Jadi makin dimanja nih kita ya sebenarnya ya sama teknologi teknologi ya. nih. Ya bisa dikatakan di kata tanda kutip begitu ya. Tapi untungnya itu bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Betul. Harapannya ya. Betul, karena kan kalau kita ngelihat problem yang ada di Indonesia pendidikan itu menurut saya terlalu ruwet. Jadi dengan adanya AI itu bisa dia dikatakan mengurangi beban guru. Kemarin ada testimoni mengatakan, Pak Rian, dulu saya merancang pembelajaran menjadi momok bagi saya. Tapi setelah ikut webinar Pak Rian tentang AI, justru merancang pembelajaran jadi happy. Nah, berarti itu kan salah satu problem yang dimiliki guru sudah solve dari sekian banyak. Jadi mengajarnya juga lebih semangat dan menyenangkan gitu pastinya ya. Benar. Dengan bantuan AI ini. Wah, Kemarin ini rame ya Pak yang ngikut ya? Ya, rame. Mungkin yang daftar sekitar 400-an kayaknya. Wow. kita nggak ikut ya. Iya, sayang sih kita ketinggalan berita kita tuh. Ketinggalan berita. Tapi ntar kalau ada webinar-webinar tentang itu penasaran Info juga aja nih ya, kita Pak, ya. ya. Siap, Kepo kepoin sih aja. soalnya artificial apa tadi? Intelligence. Tuh dia aja masih bingung. Tuh ya guys ya AI ya. Masih agak gaptek guys. Dicari tahu tuh AI tuh. Itu Penting banget potensinya ya. besar banget tuh untuk membantu Soalnya kita setahu semua. aku tuh Pak, kalau AI itu kayak Siri gitu-gitu lah Pak. Aku taunya gitu doang sih. Termasuk Termasuk ya? Termasuk. Cuman ya masih belum secanggih yang AI yang muncul sekarang lah. Oke. Mungkin itu lebih kayak Siri gitu tapi spesialnya di pendidikan gitu ya Pak ya? Enggak. Oh beda lagi. Beda dulu. Justru AI yang saya bahas di webinar itu Iya. baru launch sekitar November 2022. Oh jadi baru Baru rilis. Baru rilis. ya. Belibet tuh mulutnya. Iya. Dan ini baru Januari. Ini sekitar berapa? Ini Februari kan? Sekitar baru 3 bulan. 3 Dan bulan, perkembangannya itu sangat masif. Dan anehnya, kenapa saya waktu itu buat webinar itu, saya heran di Instagram kok banyak yang bahas itu untuk bisnis, untuk kesehatan, untuk marketing dan lain-lain. Kenapa nggak dipakai di pendidikan? Padahal bisa, sayang banget. Itu sih kemarin kenapa buatnya itu. Berarti bagus banget ya Pak kalau misalkan itu benar-benar disebarluaskan untuk pemerataan pendidikan gitu di Indonesia. Betul. Dan itu juga dari AI itu mereka menyediakan jasa kalau misalkan let's say sebuah aplikasi pendidikan di Indonesia kalau misalkan mau pakai AI itu bisa. Mereka menyediakan API integration-nya. Jadi misalkan mau merancang pembelajaran dimasukkan ke aplikasi Indonesia dengan AI itu bisa juga. Mereka menyediakan integration-nya gitu. Keren tuh Rol. Keren banget pastinya. Nanti mungkin kalau misalnya kita mau kepo lagi tuh kita ikut aja webinar selanjutnya gitu ya. siap. Kalau ada info, Siap. info webinar. Tapi kira-kira bakal ada tuh Pak webinar selanjutnya. Udah ada plan belum ya? Belum sih. Jadi Oh, nggak belum. tahu, masih nggak tahu nanti dilanjutin apa enggak. Kita pantau aja IG-nya. Pantau Syar. aja ya di IG. Pantau aja. Oke. Jadi tadi kan kita udah bahas tuh Pak semuanya dari pendidikan, dari bukunya Pak Rian, dari AI juga webinar yang Pengalamannya kemarin. juga. Mungkin kasih harapan dikit gitu Pak dari Pak Rian itu sistem pendidikan yang di Indonesia tuh gimana harapan dari Pak Rian? Kalau bagi saya sih harapannya lebih ke pemerataan kualitas pendidikan ya. Kalau misalkan kita lihat sekarang terus ada pembaharuan dalam kurikulum. Oke. Nah, jadi bisa dari kurikulum itu terus dipertahankan agar nanti fokus ke depannya lebih ke meningkatkan kualitas guru, meningkatkan kesejahteraan guru, sehingga nanti SDM kita itu akan siap ya menyambut yang lagi menggebu-gebu nih Indonesia Emas 2045. Wow. Itu kuncinya di SDM loh. Kuncinya benar, SDM. benar. Oke, berarti kalau dari itu kan dari pendidikan secara umumnya ya. Kalau dari harapan dari Pak Rian ini terhadap guru-guru di Indonesia atau mungkin yang mau jadi guru gitu. Iya. Itu harapannya gimana? Harapan saya mungkin bagi guru-guru supaya mereka bisa ya diberikan Tuhan kesabaran lah ya. Karena bagi saya sih kunci utama menjadi guru itu sabar. Seperti tadi kita lihat kita nggak pernah tahu kendala yang kita temui di kelas, entah murid itu tantrum,
ADHD, ADD, bahkan sebagian sekolah menerapkan inklusif. Artinya inklusif itu mungkin murid yang memiliki kekurangan dalam belajar itu bisa ada juga yang semacam tadi. Nah, itu harus sabar memang. Dan jam terbang juga pastinya berpengaruh ya bagi seorang guru ya. Benar, jam terbang juga pengaruh. Jadi jangan berhenti belajar. Misalkan dari sosial media, menanyakan ke guru-guru senior, baca buku, semoga sempat lah ya, karena kan guru-guru padat juga. Padat gitu. ya Pak ya. Padat. Kalau dari Parian dulu benar-benar padat banget tuh seharian. Padat, apalagi dulu yang sebelum pandemi ya. Heeh. Jadi ya bisa dikatakan harus pintar-pintar kita lah gimana ngelola waktu. Kadang sampai pulang sekolah pun masih ada yang dikerjain gitu. Oke. Nah, saat ini kan banyak banget nih platform pendidikan nih yang platform digital penunjang untuk dunia pendidikan itu. Pendidikan. Heeh. Misalnya nih kayak Pijar Sekolah gitu. Nah, Ya, tapi Parian kan udah tahu kan sebelumnya Pijar Sekolah itu Udah apa? tahu. Iya Nah, dong. kalau dari menurut Parian ini Pijar Sekolah ini bakal bantu nggak sih sebenarnya nih? Menurut saya akan bantu banget ya dengan adanya Pijar Sekolah. Jadi kalau kita baca di bukunya Teknologi Pendidikan itu ada 4 jenis tuh aplikasi. Nah, salah satunya itu adalah aplikasi untuk komunikasi. Nah, itu bisa digunakan Pijar Sekolah. Oke. Selain komunikasi ada juga konstruksi pemahaman. Nah, itu sebenarnya dari Pijar juga bisa kan memberikan kuis-kuis, soal-soal dan secara digital. Menurut saya itu akan membantu banget sih untuk transformasi digital ya di pendidikan Indonesia. Semoga ya Ro. Semoga pada melek digital semua nih di sini nih dan bisa dimanfaatin dengan baik. Iya, bener banget. Yang paling penting dimanfaatin. Betul. Oke, keren banget ya. Tadi sesi tanya Banyak banget jawabnya. yang bisa kita dapat Ro. Insightful banget ini dari pengalamannya Parian ini hebat banget. Ya, Nah, thank you. Biar nggak bosen nih mungkin kita kasih ice breaking dulu kali ya. Boleh. Ada games nih. Siap. Games disordered. Udah paham lah ya disordered kayak gimana? Siap. Yang penting jangan jawab or aja ya Pak ya. Tadi mau jawab or tadi. Nah, nanti kita tanya, jawabnya harus spontan ya. Waduh. Kurang. Ulang. Nanti kita tanya, jawabnya harus spontan ya. Full gimmick guys. Full gimmick. Oke, pertanyaan pertama nih. Lanjut terus. Jadi influencer atau jadi guru? Jadi guru influencer. Waduh. Oh, ngerambat dua-duanya ya. Oke, pertanyaan kedua. Ngajar online atau offline? Ngajar offline. Oke. Ketiga, mengajar di kota besar atau di daerah terpencil? Kota besar. Oke. Ini agak ini nih pertanyaannya. Mengajar murid pintar atau murid yang rajin? Murid rajin dong. Murid rajin. Mau belajar ya dia ya? Iya. Oke. Mengajar digital atau konvensional? Digital. Digital. Sesuai dinamis ya. Ini kayaknya udah tahu nih kalau yang pertanyaan ini. Tadi udah ke spill soalnya. Literasi atau numerasi? Numerasi dong. Backgroundnya matematik guys. Oke, pertanyaan terakhir, disordered. Kuliah di dalam atau di luar negeri? Di dalam dan luar negeri. Susah dipilih guys. S1-nya di dalam kan. Ada plus minusnya sendiri ya, di luar dan di sini. Jadi S2 di luar negeri ya Pak ya? Enggak sih, masih di dalam. Oh, oke. Nantilah. Amin. Amin. Kita doain ya sama-sama. Oke, tadi udah ada sesi disordered. Jadi sekarang selanjutnya kita ke sesi Q&A. Jadi ada beberapa nih pertanyaan dari Sobat Pijar, pertanyaan titipan dari Instagram dari Sobat Pijar untuk Parian titipan. Ada 3 pertanyaan, aku bacain ya Parian ya. Dari yang pertama dari Kezia Tehila. Cara menghadapin murid yang Gen Z banget gimana ya Pak ya? Gen Z banget gimana tuh? Gen Z banget kayaknya tuh yang Ke teknologi kecanduan banget. gadget nih kayaknya nih kalau Gadget ya. kayaknya deh. Kalau Gen Z itu umur berapa kalau sekarang ya? Gen Z itu SMA kayaknya mungkin? Atau SMP? iya kayaknya udah SMA SMP ya. Anggap SMA ya? Anggap SMA lah, anggap SMA. Anak-anak senja ya? Anak-anak. Oh, enggak ya? Oke, mungkin kalau ngehadapin Gen Z ya
bisa itu tadi ya, balik ke prinsip awal ya. Jadi cari tahu kira-kira mereka senangnya apa. Dan kalau misalkan di pembelajaran kita bisa pakai teknik storytelling. Ya, jadi kita bisa munculkan apa yang mereka sukain dan kita bawakan dalam bentuk cerita, atau kita minta mereka buat soal. Nah, buat soal, nah jadi mereka bisa memasukkan pengetahuan-pengetahuan relevan mereka. Itu dulu saya pernah coba. Jadi saya minta anak-anak buat soal cerita matematika. Jadi mereka masukin tuh content creator favorit mereka, gamer favorit mereka, bahkan klub gaming favorit mereka, masukin semua ke soal cerita yang mereka buat gitu. Jadi selain ngelatih matematika tuh ngelatih kreativitas juga ya? Yes, benar. Sama Kreativitas. mungkin dikemasnya lebih menarik jadinya ya. Ya, benar. Iya. Lebih Udah terjawab belum tuh, Kezia? Udah terjawab tuh harusnya ya. Udah, oke. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Etri Kurnia. Apa yang paling membedakan sistem pendidikan di Indonesia sama di negara-negara maju? Sistem Susah nih. pendidikan, iya nih susah nih. Soalnya Berat. saya nggak pernah ke negara maju soalnya. Oke, kalau yang saya amati ya, mungkin kalau kita berbicara negara maju, kiblatnya adalah negara-negara di Amerika Utara sama Eropa Barat. Oke. Nah, jadi salah satu yang berdasarkan literatur juga yang saya baca, memang mereka sangat dipengaruhi dengan prinsip berorientasi pada murid. Nah, jadi bukan dari sumber pengetahuannya tidak dari guru, kemudian bukan guru yang aktif. Jadi murid yang aktif mencari pengetahuan, sumber pengetahuan bukan dari guru aja. Jadi yang lebih diutamakan lebih ke engagement, keterlibatan murid dalam pembelajaran, bukan hanya transfer knowledge gitu. Berarti tuh kayak udah ditetapkan di kurikulumnya mereka gitu ya, Pak ya? Ya, dan sepertinya juga itu sudah diminta juga dari kurikulumnya. Contohnya di YouTube saya pernah lihat dari guru-guru di Amerika. Jadi terkait dengan administrasinya, jadi tidak terlalu banyak dituntut. Jadi lebih banyak memberikan keleluasaan kepada guru gitu sih. Oh, diberikan keleluasaan terhadap guru. Keren tuh. Keren. Berarti Perlu diadaptasi tuh kayaknya di Indonesia ya. iya. Berarti dari guru juga harus kreatif, dari siswanya juga harus kreatif gitu ya. Betul. Jadi bagaimana murid mau kreatif kalau gurunya sendiri ya nggak kreatif gitu. Oke, benar. Harus dikuatin gurunya nih. Semoga guru di Indonesia jaya pokoknya. Mantap pokoknya. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Rifki Pratama. Pengalaman nakal di sekolah yang nggak terlupakan. Wah, Waduh. seru nih. Nih sebagai konteks ini buat seru-seruan aja nih. Namanya anak sekolah pasti ada momen-momen ininya lah ya. Tapi jangan dicontoh ya guys ya. Jadiin pelajaran aja. Kayaknya saya dijebak nih untuk pengakuan dosa. Banyak ya kalau SD. Yang saya ingat dulu, mungkin ini nggak dalam sekolah ya. Jadi tapi pas masih masa sekolah di SD. Jadi dulu saya pernah ikut geng motor. Waduh, Oh. Dilan. Berat. Siapanya Dilan? Siapanya Dilan nih kalau boleh tahu nih. Temannya, bronya. Ya, bronya. Jadi tiap malam minggu malam tuh ya konvoy keliling kota. SD itu. Belum punya SIM. Belum punya Belum SIM. punya SIM pastinya ya. Itu ngendarain sendiri. Enggak, saya nebeng. Oh, ikut-ikut teman. Ikut-ikut teman. Itu termasuk nakal tuh. Iya. Belum punya SIM, bawa motor. SD Konvoy. lagi, masih Geng- SD. Geng motor lagi. Klub motor. Klub motor guys, bukan Ada geng nama motor. klubnya. Ada nama klubnya dulu. Apa tuh? Masih ingat nggak, Pak? Titik motor club. Nanti saya nggak mau ungkapin nih titik-titiknya, nanti kan nama merek soalnya. Oh, oke. Nggak boleh di-spill guys ternyata guys. Tapi ini jarang juga ya. Kenakalan yang model begini jarang nih. SD nih. Iya. Geng motor. Klub motor maksudnya. Tapi seru-seruan aja ya. Seru-seruan. SMP, SMA aman, lurus ya Pak ya? Ada lah. Disimpan untuk podcast selanjutnya. Oke, untuk episode berikutnya nih. Mantap. Oke, pertanyaannya itu aja. Nah, kita tadi udah seru-seruan nih bahas ya. Kalau bisa aku simpulkan nih, jadi emang pada dasarnya guru itu harus bisa dinamis ya, menyesuaikan perkembangan zaman gitu ya. Menyesuaikan juga adaptasi sama perbedaan generasi ke murid-muridnya seperti itu. Terus juga apa namanya? Bukan cuman
muridnya gurunya juga harus ada kolaborasi sama orang tua juga untuk ngawas Betul. di rumah gitu ya. Jadi muridnya benar-benar terpantau dan nggak hilang arah lah kita ya. Benar. Gitu. Harus dipantau banget ya, berarti ya. Jadi terus pemanfaatan AI itu Pak tadi yang kita bahas itu bisa ngejawab permasalahan dari masalah pendidikan yang ada di Indonesia nih, dan kita juga berharap ya semoga AI ini bisa merata juga nih ke seluruh Indonesia. Betul. Oke, seru banget ya share ya. Seru banget. Seru banget ini bahasannya. Banyak banget yang bisa kita dapat nih. Bener kan? Ini tempat ngobrol seru sambil belajar, ini bener. Sambil Ini belajar. nyata guys, ini nyata. Kita sambil belajar nih. Banyak insight-insight baru yang kita dapetin nih. Iya. Keren banget share. Nah, Pak Rian ini mantep deh pokoknya. Makasih Pak Rian Okta Terima Pratama. kasih banyak Pak. Serius. Udah ngeluangin waktunya nih untuk hadir di Jauh-jauh loh Pak dari podcast Ruang Berpijar nih. Dari Cengkareng tadi ya. Kareng. Sampai banget. di Sampai Supomo. sini gitu. Sampai di sini kita ngobrol seru ya, sambil belajar juga nih, sharing-sharing. Oke, terima kasih banyak juga nih untuk semua Sobat Pijar yang udah ngedengerin podcast Ruang Berpijar. Terakhir nih, kalau misalkan Sobat Pijar mau dapetin informasi menarik seputar tips menjalani sistem digitalisasi sekolah, bisa follow Instagram Pijar Sekolah aja ya di @pijarsekolah. Karena di Jangan sana lupa YouTube-nya juga di iya, subscribe. Like juga, di share juga, di komen juga ya nggak dulu? Semua deh pokoknya. Diramein aja sosmed kita. Iya benar. Biar tahu update-update-nya. Jangan lupa juga nih follow Instagramnya Parian. @ryan.oktapratama. Widih. YouTube-nya? YouTube-nya lagi istirahat. Oh, lagi istirahat. Oke. Nah, akhir kata, Ruli dan Sheris pamit. Sampai ketemu di podcast Ruang Berpijar episode berikutnya. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih banyak Ruli dan Parian. Sheris. Ada pantun, kita lempar pantun dulu. Oke, pantun. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Terima kasih. Ya, gitu doang. Dadah.